welcome to Anastasia School Channel. Hai, kembali lagi bersama saya Yasen Raha dalam kelas seni budaya. Pada hari ini kita membahas kembali tentang materi kita yang belum selesai kita bahas di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Jadi silakan persiapkan catatan kamu, silakan persiapkan diri kamu untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Alright, langsung saja mari kita bahas tentang teknik dan gaya bernyanyi yang seperti yang sudah saya janjikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi atau musik tradisional. Oke, jadi teknik bernyanyi itu sebenarnya sudah kamu pelajari di kelas sebelumnya, yaitu kelas 7, yang mana dalam bernyanyi itu kamu harus perlu mengetahui untuk artikulasi. Apa itu artikulasi? Ya, saya harap kamu sudah mengetahui artikulasi itu dalam mengucapkan dalam bernyanyi itu jelas pengucapannya a, e, i, o, u ya. Jadi jelas keluarnya hurufnya ya. Jadi setiap ketika orang mendengar bahwa oh dia mengucapkan ini, dia mengucapkan ini. Jadi itu artikulasi yang jelas. Kemudian yang kedua itu ialah kamu juga sudah mempelajari di kelas 7 mengenai phrasing. Ya, phrasing itu berbicara mengenai di mana pemenggalan kata itu. Ya, ketika kamu bernyanyi, kamu tidak terputus-putus dalam bernyanyi. Ya, pemenggalan katanya tepat. Ya, tepat. Nah, itu berpengaruh, itu yang mempengaruhi itu biasanya itu tergantung daripada pernafasan kamu dalam bernyanyi. Nah, kemudian selanjutnya itu biasanya itu selain pemenggalan kata itu yang disebut dengan intonasi. Apa itu intonasi? Tinggi rendahnya suatu nada dalam bernyanyi atau bermusik. Nah, itu disebut intonasi, ya. Nah, selain daripada itu ada yang disebut dengan teknik pernafasan. Dalam bernafas, ya, dalam bernyanyi itu kamu menggunakan ada tiga teknik pernafasan dalam bernyanyi. Yang pertama ialah pernafasan dada. Apa? Pernafasan dada. Kemudian yang kedua, ya sebentar dulu. Kalau yang ke pernafasan dada itu ialah ketika kamu narik nafas maka ini ke atas, ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini disebut dengan pernafasan dada. Nah, kalau yang kedua ialah pernafasan perut. Nah, itu akan mengembang. Silakan kamu contoh di rumah, bisa kamu praktekkan supaya lebih jelas dia. Mungkin kamu tidur terlentang, kemudian silakanlah bernafas dengan menggunakan perut. Maka perut itu nanti akan mengembang, ya. Dia akan mengembang ke depan. Nah, untuk memastikannya lagi silakan gunakan buku yang agak buku tebal, ya. Buku tebal, silahkan letakkan di atas perut kamu, kemudian bernafaslah menggunakan perut, ya, pernafasan perut, ya, pasti buku itu akan naik. Nah, jadi itu pernafasan perut. Kemudian yang ketiga ialah teknik pernafasan diafragma. Diafragma ini mengambil dari membuat kita bernyanyi lebih jernih. Ini biasa teknik pernafasan yang paling efektif di dalam bernyanyi. Ya, dalam bernyanyi. Jadi ada disebut dengan super diafragma. Jadi ketika kamu menarik nafas, kemudian pastikan bahwa kamu menarik perut ke dalam, tekan ke dalam, masuk, kemudian lepaskan nafas secara perlahan. Nah, latih itu di rumah sehingga kamu mampu menghasilkan suara yang halus, yang indah, yang jernih, ya. Silahkan dicoba-coba juga teknik pernafasan ini di rumah, karena itu sangat penting atau itu yang menjadi dasar dalam bernyanyi, ya, itu yang menjadi dasar dalam bernyanyi. Karena para penyanyi profesional seperti yang sudah kita ketahui, Agnes Mo, Judika, siapa lagi penyanyi-penyanyi yang kalian kenal, mereka menggunakan teknik-teknik pernafasan yang sudah saya beritahukan tadi itu. Right. Selanjutnya ada yang disebut dengan gaya musikal tradisi. Nah, yang pertama ialah gaya lokal, ya, gaya lokal. Nah, gaya lokal ini yaitu karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lain. Nah, itu gayanya. Ya, ini sebenarnya berbeda-beda, ya, berbeda-beda gaya. Yang kedua ialah gaya individu. Nah, gaya individu yaitu tipologi karakteristik seorang untuk menciptakan lagu sehingga berbeda dengan pencipta lagu lainnya. Jadi dia tidak menyamakan
eh, karyanya itu kepada karya orang lain. Nah, yang ketiga itu gaya periodikal. Nah, gaya periodikal ini adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Misalnya itu musik Betawi dalam gombang kromong, lagu apa biasanya lagu sayur ya, lagu sayur dengan lagu pobin ya. Nah itu contohnya gaya musikal tradisi. Kemudian ada yang disebut dengan bernyanyi, yang selanjutnya ialah bernyanyi secara unisono. Nah unisono ini pun sudah kamu pelajari sebenarnya di kelas 7. Yang mana bernyanyi unisono ini adalah bernyanyi satu suara sehingga tercipta suara yang harmonis dan kompak. Ini sebenarnya bernyanyi secara kelompok atau vokal group ya. Namun bisa juga bernyanyi sendiri. Namun dalam bernyanyi secara kelompok pun ini tidak menghilangkan keharmonisan atau kekompakan di dalam bernyanyi, maka dia disebut dengan bernyanyi unisono ya. Bernyanyi unisono ini membutuhkan kerjasama antar anggota, makanya tadi dibilang ada kekompakan. Harus ada kerjasama antar anggota kelompok sehingga menghasilkan suara yang harmonis, sehingga menghasilkan suara yang indah untuk didengar, enak untuk didengar, bukan enak untuk dipandang, karena bernyanyi itu untuk pendengaran kita, bukan untuk penglihatan kita ya. Nah itu dia bernyanyi secara unisono. Alright, karena kita sudah berada di bagian pembahasan terakhir atau bab musik yang terakhir, maka sebagai uji kompetensi kami khususnya dalam keterampilan, coba kamu nyanyikan salah satu lagu daerah yang kamu sukai dengan teknik yang benar ya. Seperti yang saya bilang tadi, artikulasi yang jelas, kemudian intonasinya ya, jangan lupa intonasi, jangan nyanyi datar aja. Contoh apuse kokondau, enggak, apuse kokondau. Silakan dicoba dengan menggunakan pernafasan. Jadi latih dulu pernafasannya, baru nanti silakan bernyanyi. Kemudian kamu videokan, kamu bernyanyi ya. Silakan videokan. Nah, nanti saya tunggu hasil kerja kamu di WhatsApp saya. Jadi videonya kamu bernyanyi, kamu videokan, kemudian kirim ke saya videonya. Oke, saya tunggu hasilnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe ya. Oke, see you.